5 tempat di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang di dalamnya terdapat banyak petunjuk tentang alam semesta, termasuk diantaranya sejumlah tempat misterius di bumi. Sampai sekarang, sejumlah tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut belum diketahui secara pasti keberadaannya. Ada beberapa tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang. Yang pertama, tembok Ya'juj Ma'juj dari kisah Ya'juj Ma'juj. Di dalam Al-Quran, disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 106 dan surat Al-Anbiya ayat 95 hingga 98, Ya'juj Ma'juj merupakan makhluk Allah yang keluar saat hari kiamat. Ya'juj Ma'juj sendiri merupakan makhluk Allah yang akan keluar saat hari kiamat. Kedua, Pulau Dajjal dikurung. Kemunculan Dajjal menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Hal ini diterangkan dalam salah satu sabda Rasulullah yang artinya, tidak ada satupun makhluk sejak Adam diciptakan hingga terjadinya kiamat yang fitnahnya lebih besar dari Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Namun hingga saat ini, keberadaan Dajjal masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebut bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar saat mendekati hari akhir. Meskipun begitu, tidak ada yang tahu di mana lokasi Dajjal dikurung. Ada beberapa pendapat yang mengatakan jika Dajjal dikurung di pulau bernama Socotra yang terletak di Samudra Hindia. Ketiga, Telaga Ainul Hayat. Tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang berikutnya adalah Telaga Ainul Hayat. Menurut sejumlah ahli tafsir, Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang dapat memperpanjang usia manusia. Barang siapa yang meminum airnya, meski hanya 1 tegukan, maka hidupnya akan abadi. Dalam sejumlah hikayat disebutkan bahwa saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Allah menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia. Salah satu tetesnya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau si mata air keabadian. Kisah tentang Ainul Hayat mencuat dalam cerita Nabi Khidir alaihi salam yang hidup pada masa Raja Zulkarnain. Namanya tertera dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 83 hingga 101. Keempat, kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam. Dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan raja yang sangat kaya dan memiliki kekuasaan yang sangat luas. Dalam literatur bangsa Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut Solomon Temple. Saat ini keberadaan istana Nabi Sulaiman sudah tidak ada karena runtuh. Bangunan dari istana tersebut yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat yang masih berdiri. Oleh orang Yahudi, sisa bangunan kuil itu dinamakan dengan tembok ratapan. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Sulaiman itu bukan karena runtuh, tapi diruntuhkan oleh orang-orang Yahudi yang sombong dan angkuh. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4 hingga 7. Dalam kisah lain disebutkan bahwa istana Nabi Sulaiman memiliki pintu yang terbuat dari kayu zaitun dan kayu cemara. Lalu lantainya terbuat dari kaca dan emas. Kelima, Gunung Qaf. Tempat misterius di bumi berikutnya adalah Gunung Qaf. Sebagaimana diceritakan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj. Dalam perjalanan tersebut, Nabi Muhammad SAW melihat panorama yang sangat indah. Layaknya Blue Fire, tampak sinar biru membelah angkasa raya. Rasulullah yang terpesona dengan pemandangan tersebut lantas mengajak malaikat Jibril untuk mengunjungi tempat itu. Ternyata sinar biru itu adalah gundukan gunung besar bernama Jabal Qaf atau Gunung Qaf.
Di dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia dan hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Di dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam sebuah surat Khawf. Namun hingga kini tidak ada orang yang mengetahui lokasi Jabal Khawf tersebut. Demikianlah 5 tempat misterius di bumi dalam Al-Quran yang belum ditemukan sampai sekarang.